Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar pemrograman Java. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri webinar pada sore hari ini. Pertama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lia Maulidia, biasa dipanggil Lia, dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya sebagai moderator yang akan menemani teman-teman dalam serangkaian acara webinar pada sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk webinar kali ini akan diisi dengan pemateri oleh Mbak Amal. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Amal. Halo Mbak Lia. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Sore-sore panas ya. Ngabuburit ya Mbak? Iya. Sepertinya dari teman-teman sudah nggak sabar nih Mbak, mau dengerin materi terkait Java Mbak. Ya langsung saja ya teman-teman. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah sudah nampak? Belum Mbak. Belum? Ya, bentar ya. Oke. Apakah sudah semua teman-teman? Sudah. Ya. Sebentar. Lanjut saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan paparan tentang belajar pemrograman Java untuk pemula. Pertama, kita kenalan dulu ya. Saya Amalia Fitriani, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Nah, apa sih keuntungan belajar pemrograman? Yang pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir logis. Kenapa bisa? Kok bisa ya berpikir logis? Nah, dalam pemrograman ini kan terdiri dari sintak-sintak ya teman-teman, di mana sintak itu tuh saling berurutan terstruktur. Nah, itu dapat meningkatkan kita untuk berpikir logis, kemudian menambah skill baru. Yang selanjutnya belajar memecahkan masalah. Nah, misal nih kita punya all shop gitu kan. Nah, kita punya masalah tentang menghitung pengeluaran atau belanja apa yang akan kita dibutuhkan gitu ya. Nah, kita bisa buat program sederhana untuk mengatur all shop kita gitu. Nah, hasilkan lebih banyak peluang kerja dan potensi gaji. Tidak dipungkiri pada masa sekarang ini, banyak para perusahaan itu membutuhkan pegawai yang memiliki keahlian lebih khususnya di bidang IT gitu ya. Karena untuk kedepannya itu kita membutuhkan para pegawai yang ahli IT ini untuk mengikuti perkembangan zaman. Sehingga peluang untuk individu yang memiliki keahlian di bidang IT itu lebih tinggi dan potensi gajinya otomatis yang memiliki keahlian lebih kan lebih berpotensi gajinya lebih gitu. Syarat belajar pemrograman itu apa? Yang pertama nih ya teman-teman, tidak gampang untuk belajar pemrograman, tapi yang penting niat dulu, tekun, belajar, maka
kalian bisa memetik hasilnya gitu ya. Selanjutnya perangkat yang mendukung teman-teman. Nah, untuk belajar program kan harus butuh aplikasi untuk di-download dan untuk mengoperasikan program tersebut. Ya, nggak harus mahal teman-teman, yang penting sesuai budget kita dan nanti aplikasi yang akan di-download itu sesuai dengan apa yang kita punya. Misalnya kalau kita punya laptop Windows, ya kita nanti download aplikasinya yang Windows ya teman-teman. Kemudian langkah apa yang pertama kali harus dilakukan? Apakah kita langsung belajar website atau langsung buat game? Tidak ya teman-teman, kita belajar basicnya dulu. Bahasa pemrograman yang basic itu seperti apa? Nah, sebelum kita belajar bahasa pemrograman basicnya, kita belajar dulu apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang berisi kumpulan perintah, instruksi, atau sintak yang mana untuk memerintahkan software pada komputer. Nah, bahasa ini juga untuk menerjemahkan instruksi yang dibuat oleh web development sehingga dipahami oleh komputer. Macam-macamnya apa saja sih pemrograman basic itu? Banyak ya teman-teman. Ada Swift, PHP, Python, C, Ruby, Java, C++, C Sharp, JavaScript, SQL, dan lain-lain. Nah, semua ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, saat ini kita akan bahas tentang pemrograman Java. Apa itu Java? Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling. Nah, sintaknya itu terinspirasi dari sintak pemrograman C dan C++. Java termasuk bahasa pemrograman yang OOP. OOP itu maksudnya bahasa pemrograman yang berbasis dengan objek. Nah, pada tahun 2016, Java itu menjadi bahasa pemrograman yang populer karena banyak digunakan. Nah, sebelum kita melakukan latihan tentang bahasa pemrograman Java, pertama kita install dulu yaitu Java Development Kit. Kemudian kita install IDE. Nah, kalian bisa memilih ya, entah itu NetBeans, Notepad++, atau Sublime, dan masih banyak lagi aplikasi IDE ya. Ini pada dengarkan kan ya? Halo teman-teman, ya, tidak ngantuk ya? Jangan ngantuk. Ya. Selanjutnya, dasar penulisan bahasa pemrograman Java. Ada 4 yang paling penting untuk pemula ya teman-teman. Ada case sensitivity, set statement, comment, dan indivier. Apa itu case sensitivity? Nah, dalam penulisan pemrograman Java ini, peka terhadap huruf kapital dan huruf kecil. Jadi, huruf kapital dan huruf kecil itu di pemrograman Java itu dianggap berbeda, teman-teman. Kemudian kita ke statement. Nah, statement ini adalah kalimat perintah atau sintak-sintak yang dibuat gitu. Biasanya di Java itu setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian komen. Komen ini adalah kode pemrograman yang ditambahkan untuk memberi tanda program itu gitu. Intinya itu kalau saya misalnya membuat program, kemudian saya memberi komen, nah orang lain yang membaca program saya akan paham apa maksud program ini gitu. Nah, ada 3 cara penulisan komen. Yang pertama itu single line comment. Nah, single kan satu, line kan baris, berarti satu baris komentar. Nah, pada penulisan komen yang satu baris ini diawali dengan tanda garing atau slash itu 2 kali.
Kemudian untuk multi-line comment, komen yang terdiri dari beberapa baris itu awalnya diawali dengan slice bintang dan diakhiri dengan slice bintang. Untuk dokumen komen itu hampir sama dengan multi-line comment, hanya saja di awal itu diberi tanda slice bintang 2 kali dan diakhiri dengan bintang slice. Kemudian identifier. Identifier ini nama yang diberikan sebagai penanda suatu objek. Misalnya objeknya itu variabel. Nah, misal ya, ada string A sama dengan baru. Maka A ini sebagai identifier gitu ya teman-teman. Misalnya juga ada program gini, public class waktu. Nah, waktu di sini sebagai identifiernya gitu ya teman-teman. Lanjut ke istilah pada Java. Nah, sebelum kita mulai istilah pada Java, kita kenalan dulu sama kelas. Nah, kelas ini apa sih? Kelas ini adalah suatu tempat yang berisi beberapa metode atau metode yang akan dijalankan. Nah, package ini itu kumpulan beberapa kelas. Jadi dalam satu package ini ibaratnya folder ya teman-teman. Folder yang terdiri dari kelas-kelas gitu. Nah, kemudian lanjut ke tipe data. Tipe data ini adalah tipe baik metode atau variabel. Misalnya tadi itu ada string A sama dengan baru. Maka untuk variabel A itu tipe datanya string dengan kata baru gitu ya. Kemudian metode. Metode ini adalah suatu aturan yang digunakan untuk menghubungkan antara objek satu ke objek lainnya gitu. Kemudian nama lainnya itu bisa kata kerja lah kok di kita itu kata kerja ya. Kalau variabel itu variabel itu memisalkan variabel itu untuk menyimpan suatu data pada program itu untuk sementara gitu ya. Kita lanjut ke latihannya ya teman-teman. Ini ada program time converted. Nah, kita lanjut ke NetBeans-nya ya. Nah, untuk memulai suatu program, kita bisa buka NetBeans-nya, terus kita klik file, kita klik new project. Misal kita kan buat Java ya, berarti next. Nah, project-nya kita kasih nama webinar 1 ya. Ini, kemudian kita klik finish. Bentar ya teman-teman. Nah, sudah ya. Nah, ini namanya kelas ya teman-teman. Berarti nama kelas ini webinar 1. Package-nya webinar.pkgl ya. Kemudian kan kita mau buat program tadi itu program time converter kan ya, mengkonversi waktu gitu kan. Maka kita ubah aja di sini bisa ya. Nah, time converter. Nah, converter ini kan tadi namanya identifier ya. Nah, identifier itu ada aturan penulisannya teman-teman. Jadi identifier itu harus yang bukan keyword dari programnya ini. Jadi kalau program Java ya bukan termasuk keywordnya gitu ya. Terus diawali dengan huruf kapital. Nah, kalau misalnya ini panjang gini gimana ya Mbak?
Gimana ya Kak gitu ya. Nah, kalau misalnya satu kan cuma gini ya, time gitu tok. Nah, misalnya harus nulis time converter gimana? Nah, bisa kayak gini ya. Ini termasuk metode apa namanya? eh, metode UNTA. Penulisan metode UNTA itu maksudnya gini loh teman-teman. Jadi ini besar langsung digabung. Nah, dalam penulisan individual ini bisa juga menggunakan underscore ya, seperti ini. Ini bisa. Langsung kita ubahnya rename gitu. Oke. Hmm, rename. Oh ya, udah ya. Nah, lanjut kita copy saja programnya. Oh iya, teman-teman. Ini, contoh ini termasuk dalam komentar dokumen ya, teman-teman. Jadi diawali dengan slice bintang-bintang dan diakhiri dengan bintang slice gitu ya. Kita copy dulu ya, nanti saya jelaskan persatu. Ini ya. Nah, kenapa kita menggunakan impor? Karena pada program ini kita akan menginput data dari dari ketikan gitu ya, dari diran itu langsung impor data gitu. Nanti datanya itu jumlahnya berapa kita yang tentuin sendiri gitu ya. Nah, kenapa saya ambil public?
Mohon ditunggu ya teman-teman, jangan dulu keluar. Ini Mbak Amal lagi mencoba untuk... Maaf teman-teman, terkendala koneksi tadi. Tadi saya sampai mana ya teman-teman? Sampai yang contoh programnya, Mbak. Sampai yang di PPT atau sudah di NetBeans-nya ya? Di NetBeans-nya, Mbak. Oh ya, baik ya. Kita lanjut ya teman-teman. Ini saya buka NetBeans, sudah ada tampilannya belum? Belum. Belum ya, bentar ya, tunggu sebentar. Sudah muncul NetBeans-nya? Sudah, Mbak. Sudah. Nah, saya jelaskan lagi yang impor ya teman-teman. Nah, kenapa kita menggunakan impor? Karena nanti kita akan memasukkan nilai di program yang sudah di-run ya teman-teman. Kemudian kenapa menggunakan scanner input? Nanti input yang kita berikan akan di-scan dan nanti akan diproses di metode-metode yang udah kita buat ini. Nah, selanjutnya, kalau mengeran untuk program pertama, kalian bisa gunakan logo segitiga kecil ini ya, teman-teman. Tapi kalau ini adalah program yang kesekian, kalian bisa menggunakan klik kanan, run file, gitu ya, teman-teman. Maaf, teman-teman, tadi ada motor. Kita bisa run file. Nah, seperti ini ya. Sudah kelihatan output-nya? Gimana teman-teman? Output-nya sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Mau ini kan konversi dari hari ke menit. Ini kalian coba mau berapa? Mau hari berapa? Mau 12, mau 5 atau berapa? 10 coba, Mbak. Coba 10 ya. Nah, kita enter. Nah, maka 10 hari itu sama dengan sekian ya teman-teman, sekian menit gitu. Sudah ya, apa ada pertanyaan? Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Amal. Yang sangat luar biasa ya. Selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab untuk dua penanya dengan aturan bertanyanya yaitu bagi teman-teman yang ingin bertanya, klik tombol raise hand terlebih dahulu, kemudian tulis di kolom komentar identitas serta pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan. Monggo teman-teman. Kak, izin bertanya. Iya. Mohon maaf, ini langsung ngomong aja nggak apa-apa, Kak? Boleh, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Ramandani. Saya dari Pendidikan Matematika 18 UNES. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, mengapa sih harus menginstal JDK dan IDE untuk membuat pemrograman Java? Nah, itu tuh kira-kira hubungannya atau kaitannya apa sih antara JDK dan IDE sendiri? Sekian, terima Gitu. kasih, Kak. Ya, terima kasih Mbak Jihan. Kita tampung dulu ya Siap. untuk penanya yang kedua. Semoga teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya lagi.
Sanggeni. Ini sudah ada, Mbak. Saya bacakan ya. Ini Ya. dari Rido Ajiwardana. Izin bertanya, pada program yang dicontohkan terdapat istilah sistem outprint dan sistem outprint lain. Apa perbedaan istilah tersebut? Coba praktek jelasin langsung di NetBeans-nya. Oh iya. Oke. Sudah ya. Saya akan jawab pertanyaan punyanya Mbak Jihan dulu ya. Kenapa harus install JDK sama IDE dulu, gitu kan? Nah, JDK itu adalah suatu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengcompile data atau kode Java ke byte kode. Sedangkan IDE itu tempat untuk membuat program khususnya kalau dalam konteks sekarang itu kita kan menggunakan program Java ya, berarti kita akan membuat program Java. Nah, hubungannya apa? Hubungannya itu, jadi ketika kita membuat program Java di IDE, khususnya kan kita pakai NetBeans, nah itu akan dikompil dan diterjemahkan ke bytecode oleh JDK, sehingga program itu bisa dipahami oleh komputer dan kemudian bisa dijalankan. Seperti itu ya, Mbak. Ya. Kemudian untuk pertanyaannya Mas Rido, izinkan lagi saya untuk share presentasinya. Ya. Nah, ini ya, tadi kan ada istilah sistem outprint dan sistem outprint learn gitu kan, teman-teman. Nah, coba ini kita kasih sistem outprint ini kita kasih tanda, kita buat jadi learn gitu ya. Nah, seperti ini. Maka kalau kita run, posisinya seperti ini. Bentar ya, teman-teman. Nah, jadi sistem outprint ini apabila jadi ketika ada metode sistem outprint ini, maka inputnya itu akan diselani atau diselani dengan enter ya teman-teman. Kok tadi itu, nih ya misalnya ini 12, enternya ya teman-teman. Kalau misalnya ini itu nggak ada len-nya, seperti ini ya, maka kalau di run itu, nah ininya tuh kursor ini tuh nyambung teman-teman. Jadi banyaknya hari itu sama output yang akan nanti ditaruh di sini itu nyambung nih 12 itu nggak tidak tidak ada enternya gitu, nyambung kalau sistem outprint ini nggak seperti itu. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rido? Sudah puas atau belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. Sudah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Amal. Dari acara pada sore hari ini, closing statement dari Mbak Amal. Apa? Mohon lagi, tadi agak delay. Barangkali ada closing statement dari Oh ya. Jadi untuk belajar pemrograman Java itu yang pertama niat ya teman-teman. Jadi awali dengan niat, kesungguhan, sama telaten, kemudian didukung sama perangkat yang mendukung,
belajar yang terstruktur, kalian juga bisa menggunakan jasa tutor online seperti Decoding, SoloLearn, atau Coursera, terserah kalian, itu gratis dan mendapatkan sertifikat. Karena apa? Belajar program itu sangat bermanfaat ya teman-teman, menambah skill baru, mungkin kalau misalnya dibutuhkan di pekerjaan, kalian sudah misalnya sudah memulai itu belajar, kalian kalau itu mendapatkan skill baru mesti ada nilai plusnya tersendiri buat kalian, apalagi kalau kalian udah mau lulus gitu ya. Seperti itu dari saya. Terima kasih sudah join di webinar kali ini ya teman-teman, sore-sore ngabuburit bareng saya. Gitu, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyelenggaraan ini atau misalnya ada kendala, saya mohon maaf. Terima kasih telah join di webinar kali ini. See you next time. Mungkin ketemu saya lagi ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah sudah kita di penghujung acara. Semoga pada pertemuan kali ini memberikan kebermanfaatan serta kita bisa menerapkan dari materi yang sudah diberikan oleh Mbak Amal. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join pada sore hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Amal dan Lina. Sama-sama.